Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Derli Masena dari kelas 4302. NIM saya 67051900061. Pada video ini saya akan menjelaskan modul 2 dari praktikum sistem komunikasi optik, yaitu pengenalan teknologi FTTX. Langsung saja, tujuan praktikum ini itu mengetahui dan memahami teknologi FTTX, mengenal perangkat-perangkat jaringan FTTH, memahami arsitektur jaringan FTTH, dan mengetahui perangkat aktif dan perangkat pasif jaringan FTTH. Yang pertama, dasar teori FTTX, Fiber to the X, merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk beberapa arsitektur jaringan fiber optik dalam dunia telekomunikasi. Beberapa arsitektur tersebut yaitu yang pertama ada FTTH, Fiber to the Home, adalah arsitektur jaringan kabel fiber optik didistribusikan sampai ke rumah atau ke ruangan letak terminal berada. Yang kedua ada FTTB, Fiber to the Building, kabel optik didistribusikan sampai ke gedung komersial atau tempat tinggal, kemudian didistribusikan ke masing-masing terminal dengan jaringan kabel tembaga. Yang ketiga ada FTTC, Fiber to the Curb, adalah jaringan fiber dibuat pada suatu titik pendistribusian curb yang berada sekitar 100 feet dari tempat pelanggan. Yang keempat ada FTTP, Fiber to the Premises. Istilah ini merupakan nama generik yang digunakan untuk istilah FTTB dan FTTH. FTTH selanjutnya saya akan membahas jaringan FTTH, Fiber to the Home. FTTH dapat didefinisikan sebagai arsitektur jaringan optik mulai dari central office STO hingga ke perangkat pelanggan. FTTH sama halnya seperti pada jaringan akses tembaga, di mana terdapat segmen-segmen catuan. Pada jaringan FTTH terdapat catuan kabel feeder, catuan kabel distribusi, catuan kabel drop, dan catuan kabel indoor, dan perangkat aktif seperti OLT dan ONU, ONT. Secara umum, jaringan FTTH dibagi menjadi 4 segmen berdasarkan catuan kabelnya, selain dari perangkat aktif seperti OLT, ONT, atau ONU, yaitu segmen A, catuan kabel feeder, segmen B, catuan kabel distribusi, segmen C, catuan kabel penanggal atau drop, segmen D, kabel rumah atau gedung. Selanjutnya saya akan membahas perangkat aktif OLT, Optical Line Termination, atau biasa disebut juga dengan Optical Line Termination. Adalah perangkat yang berfungsi sebagai titik akhir endpoint dari layanan jaringan optik pasif. Perangkat ini mempunyai 3 fungsi utama, antara lain mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik sebagai alat multiplexing dan penyedia slot PLN, Passive Optical Network. OLT menyediakan interface antara sistem Passive Optical Network dengan penyedia layanan atau service provider, data, video, maupun voice atau telepon. Selanjutnya saya akan membahas FTM. FTM adalah suatu perangkat yang digunakan untuk terminasi, interkoneksi, dan cross-connect fisik kabel optik, baik dari outset plane, OSP, maupun dari perangkat aktif. Yang kedua ada ODF, Optical Distribution Frame, atau FMS, Fiber Management System. ODF adalah perangkat yang masih bagian dari FTM,
di mana berupa frame tertutup dengan struktur mekanik berupa rak atau shelf. Fungsi utama dari ODF yaitu sebagai tempat-tempat pegangan kabel dan pasif splitter. Selain itu, ODF juga merupakan tempat titik terminasi kabel fiber optik sebagai tempat peralihan dari kabel fiber optik outdoor dengan fiber optik indoor dan sebaliknya. Ciri-ciri ODF itu memiliki tinggi rata-rata 2,2 meter, mempunyai dudukan untuk FTB, kapasitas minimum UDF adalah 7 fiber terminal box, kapasitas tiap FTB maksimal 144 port. Selanjutnya ada fiber termination box atau FTB. FTB atau sering disebut dengan panel berbentuk modul dan tersusun dari beberapa sub panel yang berisi susunan konektor, adapter SC atau UPC. FTB harus dilengkapi dengan pigtail dan kaset. Selanjutnya ada splice room. Splice room harus dilengkapi splice trace yang berfungsi untuk mengamankan dan melindungi sambungan fiber protection sleeve. Yang selanjutnya ada splitter. Dalam hal ODF, FTM dilengkapi dengan splitter. Dan splitter harus diterminasi di ruang khusus berupa panel 19, setara dengan FTB atau panel FTB splitter. Dalam hal ODF FTM tidak dilengkapi dengan splitter, maka harus terdapat splitter room yang setara dengan FTB atau panel dan di-mounting pada rak 19. Pertahanan ODF FTM harus memiliki terminal pertahanan yang berfungsi untuk terminasi pertahanan. Setiap bagian ODF FTM yang terbuat dari logam harus diterminasikan secara terintegrasi. Selanjutnya ada kabel feeder. Kabel feeder mempunyai fungsi untuk menyalurkan informasi yang berupa sinyal optik hasil konversi perangkat optoelektrik OLT. Biasanya menggunakan kabel fiber optik single mode tipe G52D loose tube dan jenis kabel yang digunakan sesuai dengan instalasi. Jenis kabel feeder berdasarkan jenis instalasinya terdiri dari beberapa macam, yaitu kabel duct mulai dari 48 sampai dengan 264 core. Jenis ini ada dua macam, yaitu yang pertama dengan sistem duct konvensional, yaitu instalasinya dengan cara penarikan dengan pelindungan duct dan pipa HDPE. Yang kedua ada sistem microduct, yaitu instalasi dengan cara dorongan tekanan udara air blow system. Yang kedua ada kabel aerial, kabel udara mulai dari 48 sampai dengan 96 core. Jenis ini ada dua macam, yaitu yang pertama dengan sistem duct konvensional, yaitu instalasi dengan cara penarikan dengan pelindung duct dan pipa HDPE. Yang kedua dengan sistem microduct, yaitu instalasi dengan cara dorongan tekanan udara atau air blow system. Kapasitas kabel fiber optik yang digunakan sebagai feeder biasanya mulai dari kabel duct 48 sampai dengan 264 core, kabel areal 48 sampai 96 core. Kabel duct yang keluar dari STO minimal 144 core. Selanjutnya ada perangkat penyambung kabel fiber optik. Keperluan kabel untuk instalasi di lapangan beraneka ragam, sedangkan panjang kabel yang ada terbatas berkisar 3 km. Jika instalasi berkisar jarak lebih dari 3 km, maka diperlukannya perangkat untuk menyambung dan pelindung dari sambungan tersebut. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kualitas daripada kabel FO itu sendiri. Alat sambung yang digunakan biasanya universal closure. Ukuran serana sambung kabel tipe closure yang ada di pabrikan yaitu sampai dengan 64 core, yang kedua sampai dengan 96 core, yang ketiga sampai dengan 144 core, yang keempat sampai dengan 264 core. Yang ketiga ada selanjutnya ada ODC.
Optical Distribution Cabinet adalah suatu perangkat pasif yang diinstalasi di luar STO outdoor dan juga bisa di dalam ruangan atau di MDF indoor dan berfungsi sebagai berikut: sebagai titik terminasi ujung kabel feeder dan pangkal kabel distribusi, sebagai titik distribusi kabel dari kapasitas besar feeder menjadi beberapa kabel berkapasitas kecil, tempatnya splitter dan tempatnya penyambungan. Selanjutnya ada kabel distribusi, ODP, dan splitter. Kabel distribusi ini sama halnya seperti kabel optik feeder mempunyai fungsi untuk meneruskan sinyal cahaya dari ODC sampai dengan ODP. Masih menggunakan kabel single mode tipe G52D dan jenis instalasi pun sama seperti kabel feeder. Kapasitas kabel distribusi hanya lebih kecil, berkisar 6-24 core, tergantung jenis kabel yang digunakan, seperti kabel DAC, konvensional, dan HDPE. Mulai dari 12 sampai dengan 24 core dengan 6 tuk dan 24 tuk. Kabel mikroduct mulai dari 2 sampai dengan 24 core. Kabel areal mulai dari 12 sampai dengan 24 core dengan 6 tuk. ODP, Optical Distribution Point, juga merupakan perangkat pasif yang diinstalasi di luar STO outdoor dan juga bisa di dalam ruangan indoor yang mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, ada sebagai titik terminasi kabel distribusi dan titik tambat awal atau pangkal kabel penanggal drop. Yang kedua, ada sebagai titik distribusi kabel menjadi beberapa saluran penanggal. Yang ketiga, ada tempat splitter. Yang keempat, ada tempat penyambungan. Sehingga ODP ini harus dilengkapi dengan ruang untuk splicing, ruang untuk splitter, dan sistem pertahanan. Kapasitas ODP pun bermacam-macam sesuai kebutuhan standarisasi pabrikan, yaitu kapasitas 8 port, 12 port, 16 port, 24 port, sampai dengan 48 port. Ditinjau dari tempat pemasangan ODP dapat dibagi menjadi 3, yaitu tipe wall atau on pole. ODP jenis ini dipasang di dinding atau juga bisa dipasang di atas tiang. Kedua, ada tipe pedesta. Jenis ODP ini diinstal di atas permukaan tanah dan digunakan untuk instalasi kabel drop bawah tanah dengan pelindung pipa. Ketiga, ada tipe closure. Jenis ini sangat fleksibel, bisa dipasang di bawah tanah maupun di atas tiang. Selanjutnya saya akan membahas splitter. Apa itu splitter? Splitter adalah perangkat pasif pada link komunikasi serat optik yang digunakan untuk membagi sinyal optik dari satu sumber ke beberapa saluran lainnya. Adapun splitter yang digunakan di ODP yaitu splitter 1:8, splitter 1:16. Segmen C itu satuan kabel penanggal atau drop. Yang pertama kita akan bahas dulu kabel drop. Kabel drop ini berfungsi meneruskan sinyal optik dari ODP ke ONT atau ONU. Tipe kabel drop yang digunakan adalah tipe G57. Hal ini dimaksudkan untuk menanggulangi lokasi instalasi yang banyak belokannya, sehingga menggunakan kabel yang bending sensitif. Kapasitas kabel drop pada umumnya 1, 2, dan 4 core. Berdasarkan tempat instalasi kabel drop dibagi menjadi 3 macam, yaitu kabel drop untuk instalasi dengan pelindung pipa HH atau PIT, kabel drop ABF, air blow fiber dengan mikroduct, kabel drop dengan pegantung areal. Konfigurasi kabel drop itu terminasi kabel drop pada ODP maupun OTP, roset dapat menggunakan function connector atau fast connector. Kabel drop secara areal baik berkapasitas 2 core maupun 1 core menggunakan barrier. Kedalaman galian untuk kabel minimal 40 cm dengan memperhatikan regulasi setempat. Sistem mikroduct itu tidak disarankan. Alokasi core cadangan sebanyak 2 core untuk kabel distribusi 12 core dan 4 core untuk kabel distribusi 24 core. Selanjutnya ada anchoring optik. Anchoring optik adalah alat bantu yang digunakan untuk mengunci kabel pada bagian bajanya. Biasanya letak terminasinya dari ODC ke ODP dan terdapat di tiang-tiang. OTP atau Optical Terminal Premises. OTP merupakan perangkat pasif yang dipasang di rumah pelanggan dan berfungsi sebagai berikut. Pertama,
titik terminasi atau titik tamat akhirnya dari kabel drop, tempat sambungan core optik atau peralihan dari kabel outdoor ke kabel indoor. Kapasitas OTP biasanya 1, 2, dan 4 port. Segmen D, satuan kabel rumah atau gedung, in building network and in home network. Kabel FO atau kabel indoor mempunyai fungsi sama dengan kabel-kabel satelit optik lainnya yang dibahas tadi, yaitu meneruskan arus informasi yang berupa gelombang cahaya. Kabel indoor ini juga menggunakan tipe G57A atau B seperti pada kabel drop dikarenakan banyak sekali melewati tikungan ataupun luka di dalam rumah atau gedung. Banyaknya core yang digunakan biasanya 1 atau 2 core saja. Instalasi kabel indoor juga bermacam-macam seperti diklaim dinding bagian sudut antara plafon atau dinding. Di atas plafon yang dilindungi dengan pipa PVC ukuran 20 mm. Di dalam pipa konduit yang sudah disediakan saat pembangunan rumah atau gedung menggunakan microduct untuk kabel air blow fiber ABF. Yang kelima, di atas kabel tray yang dilindungi dengan pipa PV ukuran 20 mm atau dengan microduct khususnya untuk building atau HRB. Yang kedua ada roset. Roset itu adalah perangkat pasif yang diletakkan di dalam rumah pelanggan yang menjadi titik terminasi akhir daripada kabel fiber optik. Kapasitas roset biasanya 1 atau 2 port. Pengaturan di segmen pelanggan tuh seperti ini, kabel drop dari ODP sampai OTP dipasang di dinding luar rumah pelanggan. Terminasi kabel drop dengan OTP dilakukan dengan cara splicing. Kabel drop dapat berupa aerial atau duct dari OTP ke roset menggunakan kabel indoor. Terminasi kabel drop maupun indoor di OTP dan roset dilakukan dengan splicing. Bila tidak memungkinkan pemasangan OTP, maka kabel drop dapat ditarik dari ODP ke roset. Terminal dari roset ke ONT menggunakan pad cord. Penempatan roset dapat dilakukan di dinding maupun di meja. ONU dan ONT optical unit dan optical network terminal adalah perangkat aktif optoelektrik yang dipasang di sisi pelanggan, di mana ONU atau ONT tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut: mengubah sinyal optik menjadi sinyal elektrik sebagai alat demultiplex. Keluaran dari ONU atau ONT adalah layanan telepon, voice data internet, dan juga ATV atau IPTV. Ya, segitu saja yang bisa saya sampaikan pada materi modul 2 kali ini. Untuk kritikan untuk asisten praktikum, asisten praktikum sudah bagus dalam menerangi materi di saat praktikum, juga gampang dimengerti. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.